Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Kamis 13 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-28. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 1 sampai 10, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 58. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus dalam bacaan pertama hari ini bahwa mereka semua telah dipilih oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah menjadi miliknya, dan mereka dituntut untuk menjadi kudus dan tak bercela di hadapan Allah. Allah melakukan itu semuanya melalui Yesus Kristus yang telah melaksanakan karya penyelamatan. Saudari dan saudara yang terkasih, semua yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus, putranya, semuanya itu dilakukan dengan kasih. Kasih yang luar biasa, yang membuat seluruh umat manusia, terutama mereka yang percaya kepadanya, mereka yang percaya kepada Yesus, untuk mengalami sukacita, kegembiraan, dan keselamatan. Saudari dan saudara yang terkasih, tuntutan Allah adalah hidup kudus dan tak bercelah. Memang Rasul Paulus menulis suratnya untuk jemaatnya di Efesus, tetapi himbauan untuk hidup kudus dan tak bercela di hadapan Allah itu juga dialamatkan untuk seluruh umat manusia, termasuk untuk saya dan saudari-saudara, untuk kita semua. Mari kita coba melihat kehidupan kita, kekudusan hidup, ketakbercelaan dalam hidup bisa berhubungan dengan beberapa aspek, dengan beberapa unsur kehidupan. Kekudusan hidup itu bisa terungkap atau bisa tercipta dengan kekudusan tutur kata, kesucian tutur kata, kekudusan tingkah laku, kesucian tingkah laku, kekudusan pikiran, kesucian pikiran, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bercermin bagaimana kehidupan kita berhadapan dengan kekudusan itu dan ketakbercelaan itu, apakah hidup kita sungguh kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan? Maka bagaimana tutur kata kita? Bagaimana tingkah laku kita? Bagaimana pikiran kita? Dan bagaimana perasaan kita? Kesucian hidup itu terbangun dalam kesucian cara berpikir, tutur kata, kesucian tingkah laku, kesucian hati, perasaan. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil kita masih mendengar kritikan yang pedas dari Yesus yang ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Pada atau dalam bacaan Injil hari ini, Yesus
melihat bahwa orang Farisi dan ahli Taurat turut bersalah, turut berdosa ketika mereka dengan cara hidup tertentu, dengan perbuatan tertentu, mendukung kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh nenek moyangnya dahulu kala. Tegasnya Yesus mengatakan seperti ini. Nenek moyang orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka telah membunuh banyak para nabi. Lalu kemudian keturunannya, termasuk orang Farisi ahli Taurat, membangun makam dari nabi-nabi yang dibunuh oleh nenek moyangnya. Bagi Yesus, ini adalah aksi yang membenarkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dahulu kala. Mereka dengan cara seperti itu membenarkan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh nenek moyang zaman dulu, yakni membunuh para nabi. Saudari dan saudara terkasih, lalu bagaimana dengan kita? Bayangkan nenek moyang orang Farisi ahli Taurat yang melakukan itu. Tetapi pertanggungjawaban dosa dan kesalahan juga bisa terwariskan dalam diri para ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, dengan kita pun sama. Ketika dalam keseharian kita ada begitu banyak hal yang tidak benar, hal yang tidak baik yang terjadi dalam keseharian itu. Lalu kita kemudian tidak berbuat apa-apa. Atau kita melakukan sesuatu seakan membenarkan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh orang-orang lain dalam lingkungan kehidupan kita. Kita sesungguhnya masuk dalam dosa dan kesalahan di dalamnya. Kita ambil bagian dalam pertanggungjawaban itu. Kita juga ikut bersalah, ikut berdosa. Karena dengan sikap hidup kita tertentu, tutur kata kita seakan membenarkan apa yang dilakukan oleh lingkungan di sekitar kita yang pada dasarnya adalah salah dan dosa. Beri contoh soal korupsi. Banyak hal bisa dihubungkan dengan korupsi. Tidak saja korupsi uang, bisa korupsi waktu, korupsi pikiran, korupsi perasaan. Seringkali orang melakukan korupsi. Korupsi waktu misalnya. Atau orang lain melaksanakan korupsi uang. Sementara kita yang lain korupsi waktu. Ya sebenarnya sama. Hanya berbeda isi korupsi itu. Nah di sana kita sebenarnya ikut berdosa dan bersalah. Karena kita membiarkan korupsi terjadi. Sementara kita sendiri dengan cara hidup kita tertentu itu. Yang adalah korupsi waktu misalnya. Datang telat dan lain sebagainya. Atau pulang lebih dulu. Itu sebenarnya kita masuk dalam dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan dari kita dituntut pertanggungjawaban. Saudari dan saudara terkasih. Sementara pada bagian lain, Yesus juga mengatakan celakalah ahli Taurat. Kenapa? Dalam diri mereka memegang kunci pengetahuan. Ahli Taurat, ahli hukum Tuhan. Ada pada mereka. Namun mereka menutup jalan orang untuk mengetahui kebenaran. Mereka pegang kunci pengetahuan, tapi pengetahuan tentang kebenaran mereka kunci, mereka tutup. Tidak mereka berikan untuk orang-orang yang mau mencari kebenaran. Di sana mereka bersalah, di sana mereka berdosa. Saudari dan saudara terkasih, kita mungkin sama seperti itu. Kita punya pengetahuan banyak. Pengetahuan tentang apa yang benar dan apa yang salah.
Tetapi kita menjadi berdosa ketika kita menutup jalan bagi orang lain supaya mereka juga tahu tentang apa yang baik dan benar yang sebenarnya menjadi pengetahuan kita. Atau tegasnya, jelasnya. Ketika kita misalnya sebagai orang tua yang tahu banyak, karena banyak makan garam bukan? Tahu banyak tentang hal yang baik dan hal yang tidak baik. Tetapi kita tidak memberitahukan kepada anak-anak kita, orang-orang yang dipercayakan kepada kita bertanggung jawab atas dosa dan kesalahan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita terus memperbaharui kehidupan kita supaya hidup kita lebih berkenan lagi pada Allah dan sesama. Tuhan memberkati.